Apa emang gak ada? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan eh, materi pengembangan asesmen evaluasi berbasis HOT, literasi numerasi, dan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif pada mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, saya Fikriatun, kemudian ada Yulinda Akhirianti, dan ada Maila Fatimah Zahra. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pematerian yang pertama, yaitu mengenai pengembangan asesmen evaluasi berbasis HOT. Kepada Maila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan uh, soal HOTS ini. Oke, pada slide ini dijelaskan tentang pengertian HOTS atau Higher Order Thinking Skills. HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar menghafal ataupun memahami materi, tapi juga mencakup kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu. Dalam taksonomi belum revisi, HOTS berada pada level C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Jadi, siswa tidak hanya fokus mencari jawaban, tapi juga memahami alasan, strategi, dan proses berpikirnya. Next. Nah, HOTS penting. Mengapa HOTS penting dalam matematika? HOTS ini penting dalam matematika karena pembelajaran saat ini menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah nyata. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan kemampuan bernalar kritis dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, dalam penelitian internasional seperti PISA dan TIMSS, siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan soal berbasis penalaran bukan hanya hafalan rumus. Karena itu, pembelajaran matematika perlu mengembangkan literasi matematika agar siswa mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Next. Di sini ada karakteristik soal HOTS matematika. Soal HOTS memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, soal bersifat kontekstual, jadi menggunakan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Kedua, soal biasanya multilangkah, sehingga membutuhkan lebih dari satu strategi penyelesaian. Yang ketiga, siswa diminta menerapkan konsep pada situasi baru atau transfer knowledge. Keempat, siswa harus mampu memberikan penalaran dan argumentasi terhadap jawabannya. Dan terakhir, soal HOTS bersifat open-ended, artinya bisa memiliki lebih dari satu cara penyelesaian. Next. Contoh soal HOTS dan LOTS. Pada slide ini ditampilkan perbedaan antara soal LOTS dan HOTS. Soal LOTS biasanya hanya meminta siswa menerapkan rumus secara langsung. Contohnya, menghitung luas lingkaran jika jari-jarinya diketahui. Konsep luas lingkaran menggunakan rumus luas sama dengan pi r kuadrat. Sedangkan pada soal HOTS, siswa diberikan masalah kontekstual, misalnya menghitung biaya pemasangan rumput pada halaman berbentuk lingkaran dan menentukan apakah anggaran yang tersedia cukup atau tidak. Jadi, siswa tidak hanya menghitung, tetapi juga harus menganalisis informasi, memilih strategi, lalu memberikan alasan terhadap jawabannya. Next. Langkah-langkah penyusunan asesmen HOTS. Dalam menyusun asesmen HOTS, ada beberapa langkah yang diperlukan. Pertama, menganalisis KD dan indikator pembelajaran. Kedua, memilih konteks nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Ketiga, menentukan level kognitif agar soal benar-benar berada pada level HOTS, yaitu C4 sampai C6. Keempat, menyusun soal beserta rubrik penilaiannya. Dan terakhir, melakukan validasi serta uji coba agar kualitas soal dapat diketahui. Next.
Bentuk instrumen asesmen HOTS. Asesmen HOTS dapat dibuat dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu uraian terbuka, yang memungkinkan siswa menjelaskan proses berpikir dan argumennya. Kedua, proyek matematika yang berkaitan dengan masalah dunia nyata dan proses investigasi. Ketiga, tes berbasis kasus, yaitu soal yang terdiri dari satu konteks besar dan beberapa pernyataan yang saling berhubungan. Pemilihan bentuk instrumen ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maila yang telah mempresentasikan materinya. Kemudian dilanjutkan pematerian oleh saya sendiri mengenai pengembangan instrumen asesmen pada literasi numerasi. Nah, pengertian literasi numerasinya itu sendiri, literasi numerasi adalah kemampuan menggunakan angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk menyelesaikan masalah di berbagai situasi nyata dan menganalisis informasi yang disajikan di berbagai situasi yang berbeda. Dikutip dari Siskawati dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selanjutnya, nah, konteks literasi numerasi yaitu ada tiga. Yang pertama, personal. Personal itu contohnya bagi siswa menghitung sisa uang saku yang bisa disisihkan dalam 1 bulan. Nah, untuk sosial budaya, contohnya siswa bisa menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan OSIS. Nah, untuk saintifik, contohnya menghitung waktu paruh, zat radioaktif, atau menghitung harga pasar dari suatu barang atau jasa. Next. Nah, instrumen penilaian dan pengembangan berbasis literasi numerasi, definisinya itu adalah alat ukur untuk memperoleh informasi kemampuan siswa dalam literasi numerasi. Alat penilaian yang dimaksud berupa soal kontekstual yang berkaitan dengan literasi numerasi. Instrumen penilaian berbasis literasi sebagai alat bantu pengukuran bergantung pada teknik dan bentuk penilaian yang dilengkapi dengan pedoman penskoran dan penilaian. Pedoman penskoran itu dibuat oleh penulis soal ketika menulis soal berdasarkan bentuk soal yang disajikan. Next. Level kognitif literasi matematika yaitu ada satu, knowing atau pemahaman, dua, applying atau penerapan, yang ketiga, reasoning atau evaluate and reflect. Yang keempat ada tingkat kompetensi literasi numerasi. Nah, tingkat kompetensi literasi numerasi yang pertama itu perlu intervensi khusus. Sebentar. Nah, perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Dan yang keempat, mahir. Nah, perlu intervensi khusus itu maksudnya peserta didik di tingkat ini memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Peserta didik perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Nah, yang dasar itu peserta didik di tingkat ini sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan. Peserta didik perlu diberikan contoh atau cara menyajikan data atau menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu cakap. Peserta didik di tingkat ini sudah memiliki konsep dan mampu menerapkan konsepnya. Namun perlu diasah kemampuan bernalarnya untuk mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali data. Nah, yang keempat, mahir. Jadi, peserta didik di tingkat ini mampu menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik ini dapat ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, eh, data kelompok lainnya, dan data dari sumber lainnya, misal jurnal ilmiah yang relevan, kemudian membuat generi- generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan menganalisis beragam data. Next.
Mengembangkan instrumen berbasis literasi numerasi dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama, menulis instrumen. Yang kedua, menelaah dan merevisi instrumen. Next. Instrumen penilaian pengembangan soal berbasis literasi numerasi itu ada 6. Yang pertama ada pilihan ganda. Yang kedua ada pilihan ganda bentuknya kompleks. Yang ketiga menjodohkan. Yang keempat isian singkat. Yang kelima soal uraian. Nah, untuk pilihan ganda itu bisa dengan jumlah pilihan jawaban untuk soal kelas satu itu bisa sampai dengan kelas 3 sebanyak 3 pilihan kayak ABC, ABCD atau ABCDE. Nah, untuk pilihan ganda kompleks itu soal pilihan ganda kompleks terdiri dari pokok soal dan beberapa pertanyaan yang harus dipilih peserta didik yang dianggap sesuai dengan permasalahan pada pokok soal. Nah, untuk bentuk soal menjodohkan mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Isian singkat itu adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frasa, angka, atau simbol. Ya, perbedaannya adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita, sementara soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Yang terakhir itu ada soal uraian. Soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Pada soal uraian, kemudian disediakan pedoman penskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Next. Nah, ada desain model pembelajaran. Penilaian berbasis literasi numerasi, pembelajaran dan penilaian yang berbasis numerasi memiliki dua pilihan model pendekatan, yaitu berbasis aktivitas dan kompetensi dasar. Yang pertama, pendekatan berbasis aktivitas. Nah, untuk format desainnya bisa dilihat sendiri. Di situ ada tabel. Nah, dan yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi dasar. Dan di sini juga ada tabel kembali, bisa dilihat. Next. Langkah operasional. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan konten dan bentuk informasi yang akan disajikan. Yang ketiga, menentukan konteks yang dekat dengan dunia peserta didik. Yang keempat, menentukan bentuk soal. Yang kelima, menyusun soal. Yang keenam, membuat kunci jawaban. Yang ketujuh, rubrik penilaian. Nah, menentukan tema itu maksudnya kayak di kita tuh menentukan tema di misalkan di pembelajaran sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, temanya itu bakalan pengenalan SPLTV, kemudian metode penyelesaian SPLTV, menyusun dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, nanti tuh bakal ada bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu seperti pada permasalahan literasi numerasi yang nanti di bagian akhir bakal diperlihatkan. Nah, untuk membuat kunci jawaban juga nanti ada pedoman penskorannya dan rubrik penilaian nanti ada eh, rubriknya mengenai bagaimana pembahasan soal dan skor soal. Next. Nah, di sini ada kisi assessment, bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ada tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut adalah proses yang diperoleh dari hasil pengolahan penilaian yang dipergunakan untuk perbaikan proses mutu pembelajaran berikutnya. Dan
Selanjutnya ada tahap pengolahan. Penilaian pengetahuan berbasis literasi dapat dilakukan baik dalam skala formatif dan sumatif yang setelahnya diolah agar mendapat gambaran menyeluruh terhadap tingkat ketercapaian kompetensi yang sedang diujikan. Mungkin cukup sekian materian dari saya. Selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya oleh Yulinda Akhirianti. Kepada Yulinda, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis asesmen. Di antaranya itu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu adalah merupakan asesmen yang dilakukan pada siswa secara spesifik guna mengidentifikasi terkait kompetensi, kekuatan, serta kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi, kebutuhan, serta kondisi siswa menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020. Adapun tahapan asesmen diagnostik yaitu menganalisis laporan hasil belajar atau rapor seperti didik tahun sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Bila diperlukan, menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana, dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Yang terakhir ada hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses pengumpulan data dalam proses pembelajaran mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuannya itu untuk mengevaluasi proses pemahaman peserta didik terhadap pelajaran, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama proses pembelajaran menurut Flavian Duta et al. 2022. Selanjutnya ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu atau akhir satu pokok bahasan fase di akhir proses pembelajaran. Asesmen sumatif sering dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan tes-tes pada akhir sesuatu periode pengajaran tertentu. Asesmen sumatif juga kegiatan menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik juga dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menurut Kemendikbud 2020. Nah, adapun jenis, karakter, dan fungsi asesmen. Asesmen as learning itu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan asesmen dan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Nah, untuk yang kedua itu ada asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Selanjutnya ada assessment of learning, asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, ada pun paradigma asesmen itu perencanaan dalam pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama pola pikir bertumbuh. Jadi grow mindset untuk asesmen tersebut. Nah, yang kedua itu ada keterpaduan asesmen dengan pembelajaran. Yang ketiga ada keleluasaan dalam menentukan waktu dan jenis asesmen. Yang terakhir ada serta keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen.
Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yulinda. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan di grup WhatsApp bertanyanya dan bisa dituliskan soalnya. Bisa diketik soalnya dan dikirim. Nanti akan dijawab di grup. Selanjutnya, ada yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu pengembangan instrumen penilaian berbasis literasi numerasi, yaitu kelompok menerapkan konsep matematika dalam situasi kehidupan nyata yang tidak terstruktur. Berbeda dengan matematika biasa, numerasi menekankan pada konteks real dan secara inheren, terintegrasi dengan asesmen higher order thinking skill atau HOT pada level menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan C4 sampai C6. Penyusunan instrumen ini dilakukan secara sistematis mulai dari penentuan tema hingga rubrik penilaian. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan kesiapan dari guru dan siswa, asesmen ini sangat mendesak untuk diterapkan secara bertahap melalui peningkatan kompetensi pendidik yang berkelanjutan. Mungkin Yulinda bisa ditampilkan terlebih dahulu untuk contoh yang belum tadi ditampilkan pada saat literasi numerasi. Itu ada di bagian atas mengenai materinya itu sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, contoh masalahnya itu di paling atas lagi. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada juga permasalahan yang bentuknya seperti di bawah. Nah, yang ini juga termasuk soal contoh literasi numerasi. Nah, kemudian dari dua soal ini ada rubrik penilaiannya. Nah, di rubrik penilaian tersebut ada pembahasan soal dan skor total dari soal yang telah kita kerjakan. Jadi masing-masing langkah itu ada skor. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.